Ya, yang namanya Komnas dibentuk kan untuk memantau segala macam terkait dengan pelanggaran HAM ya. Nggak perlu harus diminta, dia harus proaktif dia. Di berbagai media, Pak, kalau kita ikuti di Ya, perkaranya Vina dan Eki ya, Pak, para tersangka dalam tanda kutip ya, Pak, kan mengaku bahwa mereka mengalami penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang sebetulnya tidak mereka lakukan gitu. Tanggapan Bapak apa, Pak? ini sangat menyedihkan kan. Mmm, Di era sekarang, di era kita sudah punya Komnas HAM, di era HAM sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, dan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, kok masih ada penyiksaan yang dilakukan oleh aparat terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan. Kalau benar ya, iya, sekali lagi tanda petik ya. informasi ya, Ya, Pak, ini informasi. kalau informasi ini benar, sungguh menyedihkan. Saya yang pernah bertugas di polisi sedih melihatnya, malu. Semoga saja hal ini tidak benar. Kenapa? Karena di dalam pemeriksaan, di dalam penyidikan, pengakuan tersangka itu tidak perlu. Letaknya paling ujung. Dia tidak ngaku silakan. Bahkan kalau tidak ngaku itu memperberat dia. Yang penting alat bukti yang lain gitu. Mmm. Ya, Jadi, siapa sih, Pak, yang harusnya berkewajiban bahkan mungkin punya tanggung jawab untuk mengungkap informasi ini? ya instansi yang dialamatkan terhadap dugaan itu. Nah, yang beredar di publik yang melakukan itu adalah penyidik atau polisi. Iya. Instansi saya. Nah, saya ini bukan saya benci sama instansi saya. Saya menghimbau supaya kalau ini benar apa tidak harus diungkap. Karena kalau didiamkan berarti benar. Nah, harus diungkap. Kalau benar adanya harus diperbaiki dan pelakunya harus ditindak. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Dan pada siapa orang yang mengatakan yang menyebarkan bahwa ada berita, ada informasi terjadi penyiksaan, ya dituntut ya. Tetapi anehnya ya, berita atau informasi atau dugaan terhadap adanya penyiksaan terhadap tersangka ini, kalau tidak salah sudah masuk di dalam laporan resmi dari penasihat hukum kepada Bareskrim. Betul. Ada Iya. hasilnya nggak, Pak, laporan itu? Lah, saya berharap sekali tim yang dibentuk oleh Kapolri yang dinamakan tim khusus itu bekerja dengan serius, dengan benar-benar mencari informasi yang benar gitu. Iya. Betul-betul mengadakan eksaminasi yang benar bahwa benar nggak terjadi penyiksaan itu. Kalau terjadi penyiksaan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka benar adanya, cari siapa pelakunya. Dan itu bukan lagi ranah kode etik saja, itu sudah masuk dalam ranah pidana berat. Penyiksaan itu pidana, penganiayaan. Dan Indonesia sudah menandatangani konvensi tentang anti penyiksaan. Ingat itu. Jadi artinya tim ini dibentuk sekaligus untuk menyelidiki kebenaran atau ketidakbenaran informasi itu ya, Pak? Iya masuk, karena saya yakin polisi kan punya intelijen, polisi punya propam, polisi punya aparat, punya reserse, Bareskrim, kan ada mengadakan eksaminasi kan. Iya. Saya bagus sekali, saya sambut bagus itu apa yang diumumkan bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengeksaminasi penyelidikan dan penyidikan perkara Vina dan Eki Eki. di 2016, di 2024. Termasuk menyelidiki ada tidak pelanggaran hukum, ada tidak pelanggaran prosedur, ada tidak penganiayaan, kemudian salah atau benar di dalam menerapkan hukum dan sebagainya itu masuk ranah dia. Karena tim itu lengkap. Kalau sudah begini Komnas HAM perlu turun nggak ya, Pak? Ya tinggal Komnas HAM memandang ini sudah masuk tugas tanggung jawab dan kewajiban dia apa belum. Komnas HAM
harus proaktif melihat itu. Kalau memang sudah masuk ranah Komnas HAM, ya tinggal koordinasi sama Kapolri gitu. Tanpa perlu diminta. Ya, yang namanya Komnas dibentuk kan untuk memantau segala macam terkait dengan pelanggaran HAM ya. Nggak perlu harus diminta, dia harus proaktif dan digaji, diapa-apakan ya. Dan Polri pun kalau ada instansi lain yang ikut untuk mengadakan penyelidikan, jangan tertutup, terbuka saja. Bagus karena kita kan makin banyak yang ngawasi, makin senang, makin bagus, berarti makin banyak yang mencintai Polri itu. Nah, kita berharap hasil eksaminasi daripada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri segera disampaikan. Kalau misalnya tidak disampaikan ke publik, minimal disampaikan kepada pengadilan, sampaikan pada jaksa, sampaikan kepada penasihat hukum. Karena penasihat hukum lapor kan. Iya. Jadi laporannya harus dijawab. Laporan kemajuannya kayak apa? Oh, kami sudah menyelidiki, sudah memeriksa para saksi, sudah memeriksa ini, hasilnya demikian. Karena penasihat hukum mau menggunakan itu sebagai bahan untuk sidang peninjauan kembali. Karena dalam sidang peninjauan kembali, tersangka pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas tidak didampingi oleh penasihat hukum saat pemeriksaan awal itu batal. Tersangka bebas. Sudah banyak putusan demikian dan itu amanat dari undang-undang, amanat dari hukum acara kita. Saya nggak tahu apakah yang mereka didampingi penasihat hukum. Kalau didampingi penasihat hukum, tentunya nggak mungkin disiksa. Iya. Nah, penasihat hukum itu di mana? Saat awal penyidikan. Bukan didampingi penasihat hukum saat di sidang pengadilan. Kalau di sidang pengadilan ya nggak mungkin lagi dipukuli. Kalau di sidang pengadilan mesti dipukuli, ditonton oleh rakyat banyak ya itu namanya udah gila. Jadi saat dia disidik oleh Polri, dia harus sudah didampingi penasihat hukum. Nggak boleh diperiksa tanpa dampingi penasihat hukum karena pasal yang disangkakan itu pasal yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Kalau tidak didampingi penasihat hukum, maka berita acaranya gagal dan putusannya harus bebas. Tidak ada kasus. Iya, bukan tidak ada kasus, Tidak, memang harus memang bebas harus itu, bebas. bebas gitu. Nah, mudah-mudahan hakim tapi saya nggak tahu lah apakah dalam pemeriksaan awal ada penasihat hukum apa tidak gitu. Jadi kalau tidak misalnya hasil daripada eksaminasi tim khusus Polri itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, udah itu termasuk kesalahan daripada penyidik. Kita nggak usah tutup-tutupi, memang salah. Untuk kedepannya diperbaiki. Soalnya kalau hal demikian ditutupi, mengakibatkan apa namanya penyidik-penyidik yang lain menganggap ah nggak apa-apa kok, salah nggak diberi sanksi gitu.